Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal mufassirin wal muhaddithin wal muhaddithin ولجميع من عمل بهم ولجميع من دعا من ومعلمين أصحابه من سيئهم ومن لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ساتر خلق الصلاة والسلام عليك نور صوتنا بالأمان وأسره ورحمة أجله وفضلا بأبد ورسوله وليس لي سيدي سواك فإن رد كل شر ذلك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الروح سلام الله عليك رسولي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة الحضرة العليا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Al-Hadis As-Samin wal Isruna, hadis nomor 38. Ini masih bab wudu. An Abdullah bin Zaid, dan ceritaake sangka Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Abdullah bin Zaid. Indikane inna nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utia diparingi sinten kanjeng Nabi dan parangi bisulusai mudin kelawan sepertiga mud. Faja'ala temulin dadekake sinten kanjeng Nabi yudliku ngosoi sinten kanjeng Nabi biro aihi ing biroe kanjeng Nabi, lengene kanjeng Nabi. Akhraja ngetokake ku ing hadis sinten Ahmadu Imam Ahmad. Wa sahhaha nyahahake ku ing hadis sapa Ibnu Huzaimah. Jadi hadis ini kalau dalam Al-Quran itu kan diturunkan berangsur-angsur ya. Rata-rata Al-Quran itu diturunkan ketika terjadi peristiwa yang membutuhkan ketetapan hukum, sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa menghukumi, tidak bisa menetapkan hukumnya, maka turunlah ayat. Atau
peristiwa-peristiwa lain. Sedangkan hadis latar belakang diturunkannya ayat tadi namanya asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat Al-Qur'an. Kalau hadis ini juga ada sebab-musababnya. Kenapa kok sampai Rasulullah itu bersabda seperti itu? Ini ada sebabnya. Ya, sebab Rasulullah mengeluarkan hadis namanya asbabul wurud, sebab tumekone hadis. Nah, pada saat ini Rasulullah ini asbabul wurudnya, Rasulullah itu orang yang sangat mulia. Orang yang sangat mulia, sehingga ketika Rasulullah mau singgah dimanapun, kemudian mau melaksanakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, ini sahabatnya, sahabat-sahabat beliau ini selalu mengikuti. Kemana saja Rasulullah itu pergi, pasti diikuti oleh para sahabat. Sehingga ketika Rasulullah mempunyai hajat untuk melaksanakan sholat, kok kelihatannya gerak-gerik Rasulullah itu mau nyari air untuk wudhu, maka Rasulullah itu langsung lari mencari air, mengambilkan air untuk wudhunya Rasulullah. Pada saat perjalanan juga seperti itu, tiba-tiba Rasulullah ingin kencing, maka sahabat yang lain itu langsung lari cari air, biar nanti kalau Rasulullah kencing itu bisa dibuat cukupnya Rasulullah. Sehingga apapun yang keluar dari Rasulullah, termasuk kotorannya Rasulullah, itu sampai akhir hayat beliau ini tidak ada yang bisa melihat kotorannya Rasulullah. Sahabat itu saking penasaran nih, Kanjeng Nabi itu mau qodha'ul hajat, mau buang hajat, itu ditunggui oleh sahabat. Sahabat itu bawa air untuk persediaan cukupnya Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah sudah selesai buang hajat, baru airnya itu diangkat ke Rasulullah. Itu tidak ada bekas kotoran sama sekali. Bahkan kencingnya Rasulullah itu tidak bau. Keringatnya Rasulullah juga tidak bau. Keringatnya Rasulullah itu baunya bau misik, minyak misik gitu. Keringatnya Rasulullah itu baunya bau minyak misik. Makanya di dalam marhabanan itu kan ada ya anta apa itu ya miski wasisi gitu kan, misik baunya Rasulullah. Nah, pada suatu saat ini di latar belakang asbabul wurud tadi, Nabi itu mau wudhu itu tiba-tiba sudah disediakan air. Yang banyaknya air itu seperti gamut. Satu mut itu satu genggaman air, kalau orang dulu itu orang besar ya, mungkin satu genggaman air ini aja udah 1 ember. Dan bayangkan orang dulu itu tingginya itu 10 meter, 15 meter. Dikisahkan Nabi Adam orang pertama kali yang lahir itu tingginya 70 meter. Itu lebih ke kelompok dulu itu kurang lebih 70 meter. Sekarang orang tingginya 2,5 meter aja itu sudah paling tinggi. Ya, sudah paling tinggi. Masuk ke Indonesia orangnya pintar-pintar, pendek seperti saya itu, semuanya pendek-pendek, nggak ada yang lebih dari 2 meter, ya kan? Kalau orang dulu itu begitu, tinggi-tinggi satu-satu. Bahkan orang dulu itu di dalam hadis dijelaskan juga,
Rasulullah itu sahabat-sahabat itu ketika sujud, ya, ketika sujud maka ada himar yang lewat itu bisa melalui sela-sela sujud dia dengan lututnya. Sayang tangannya kira dulu nih, ya kan? Orang kita itu sedang sujud gitu loh, sujud kan begini ya, begini. Itu ada himar itu kuda itu bisa lewat di bawahnya, Cuma hadisnya itu hadis Hasan Lidoiri, karena bukan hadis yang sahih tapi Hasan Lidoiri. Banyak yang meriwayatkan kebenaran hadis tersebut. Nah, Rasulullah ketika dikasih air yang yang banyaknya itu seperti gamut, itu bagi Rasulullah itu kebanyakan. Sehingga air yang digunakan untuk wudhunya Rasulullah itu oleh Rasulullah digunakan untuk mosoi. Airnya itu mudalik itu mosoi di roh tangane. Lengannya Rasulullah itu di mosoi ben resik. Maka di dalam fikih hadisnya itu dijelaskan adamul israf istimalil wudu'i. Tidak boleh kita itu israf. Israf itu berlebihan menggunakan air ketika sedang berwudu itu 1 basuhan wajib, 2 sunnah, 3 sunnah. Membasuh muka itu cukup sekali, ini sudah cukup sekali cukup. Basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah. Jadi jangan sampai basuh mukanya muake menutran kan muake sampai penginem sampai begitu. Itu namanya israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air wudhu. Maka kadang di dalam musola wakaf itu di daerah-daerah tertentu itu ada tulisannya tidak boleh berlebihan menggunakan air untuk berwudu. Bahkan ada yang keras ditulis haram menggunakan air dengan berlebihan, dengan israf. Israf itu berlebihan karena musolanya musola wakaf, airnya pun juga air wakaf. Kita tidak boleh menggunakan air itu dengan berlebihan. Kalau kita mau menyadari ya, kita itu kan sering bepergian, singgahnya di masjid, istirahatnya di masjid, kadang mandi di masjid, ya kan? Berak di kamar mandi yang disediakan oleh masjid, jangan di masjidnya. Tidurnya di masjid. Nah itu terkadang kita itu lupa loh yang ngisi kotak amalnya. Bayangkan takmir masjidnya itu kan butuh dana untuk beli berita, ya kan? Untuk ngisi airnya juga butuh arus listrik. Pokoknya semuanya dibutuhkan. Kita tidak boleh aduk-aduk meskipun itu kotak amal saja, tidak ada penjaganya. Ketika kita ke sana, ke masjid indah itu dihitung diri. Nak mising, nak dekom piro 2.000, ya kan? Adus piro 2.000, 5.000, ya kan? Durung istirahatnya. Kayak paling titik nak amal kota amal yang masjid itu, masjid umum yang kita singgah itu yang mesti 5.000. Itu selesai. Itu yang balik-balik mana nak wayang isi diniati menjalankan perintah. Nah, Rasulullah itu seperti itu. Yang kedua, masyru
fikih hadisnya masru'iyatu dalki a'dha'il wudu'i disyariatkannya untuk ngosoi anggota wudu. Wahwa sunnatu, tapi hukumnya sunnah indal jumhuri mungguwe jumhurul ulama. Jumhurul ulama itu ada ulama fikih itu ada 7. Jumhurul ulama paling masyhur 4, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tapi fikih itu imamnya ada 7. Nah, kita memakai Imam Syafi'i di dalam mengikuti mazhabnya. Tetapi wa faradhu indal Malikiyah, untuk menurut Imam Maliki ngosoin anggota wudu itu hukumnya wajib. Imam Maliki itu hukumnya paling keras. Kemarin saya sampaikan kalau baju kita itu kena darah gitu ya, maka cara mensucikannya kalau dikosoi ternyata bekasnya itu nggak hilang, maka kalau menurut Imam Maliki harus dibuang, digunting, dibuang, dilubangin bekas darahnya tadi. Kalau Imam Syafi'i tidak, ketika darah itu kena baju kita, maka darah itu dicuci semaksimal mungkin, ya dikosoi, seandainya nggak bisa hilang itu makbul andi, makbul, tidak apa-apa dibuat sholat sah. Kalau Imam Maliki tidak. Kok di sini ada bersih darahnya, maka ketika dicuci nggak bisa hilang, maka baju saya itu harus digunting. Maka jamaahnya Imam Maliki itu banyak baju-baju gamisnya, terus jubahnya itu banyak yang lubang. Karena apa? Karena ketika terkena darah kok nggak bisa hilang, terkena kotoran, kok kotoran itu permanen nggak bisa hilang, nempelnya itu warnanya itu nggak bisa hilang, maka cara mencucikannya ya dibuang. Baju baru kena darah sedikit kan sayang kalau dibuang, jadi digunting, dilubangi, yang kena darah tadi dibuang, jadi bajunya bolong. Al-Hadis Al-Asasi wal-Isruna wa anhu lan den critakake sangka sahabat ini Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu sak temene Abdullah iku ro'a ningali sapa Abdullah an-nabiyya ing kanjeng Nabi yaqudu musab Yahudun jupuk li udunaihi kanggo musab kuping lorone kanjeng Nabi jupuk ma'an ing banyu. Wairul ma'i sakliyane banyu alladzi akhoda sing mundut sinten kanjeng Nabi ing ma' lirok sihi kanggone muspakane kanjeng Nabi, kanggone sirahe kanjeng Nabi. Akhoda metok ati ing hadis sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Wa huwa 'inda Muslim min hadal wajib bilafzi wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairu fadliyatayhi. Wa masahalan musab sinten kanjeng Nabi bi ra'sihi ing mustakane kanjeng Nabi bima'in kelawan banyu ghairu fadliyatayhi sakliyane turahane basuhan tangane Rasulullah. Bahwa al-maksud bahwa utawi hadis wa masa birasihi bima'i ghairu fadliyatayhi itu al-maksud. Artinya begini, mengusap telinga itu rukun wudu atau bukan? Mengusap telinga rukunnya wudu apa bukan?
Kamu kalau wudhu telinganya dibasuh nggak? Basuh. Kadung terbiasa kan? Padahal itu bukan rukun wudhu. Kalau kita wudhu, telinga kita nggak kita basuh, sah nggak wudhunya? Sah, ya kan? Cuma Rasulullah itu selalu mengusap, tapi itu bukan rukun. Terkadang kita membasuh telinga itu biasanya sehabis basuh apa? Membasuh telinga sehabis basuh apa? Kadang kan gitu, kalau praktek langsung kan enak ya. Tapi nak ditakoi kan belum ya. Kira-kira sedikit, nak karo wudhu pisan enak prakteknya. Wajah, tangan, kepala, terus telinga, ya kan? Nah, maksudnya begini, Rasulullah itu pada suatu saat wudhunya itu setelah basuh kepala gini, basuh kepala, Rasulullah itu tanpa mengambil air, ya, tanpa mengambil air, langsung telinganya itu dikosok-kosokin gini. Telinganya dikosok-kosokin tanpa mengambil air. Rofadli apa namanya? Ada bu. Rofadli ya ini wa masabi rasili. Yahudu li udunaihi ma'an berol ma'iladi akhodahu li rasihi. Terkadang Rasulullah itu wudhunya itu ngambil air untuk kepala, kemudian ngambil lagi untuk telinga. Karena apa? Basuh telinga itu hukumnya sunnah. Jadi nggak apa-apa ya. Sedang membersihkan aja. Barangkali ada kotoran-kotoran di telinga itu kan, itu dibersihkan. Jadi tidak wajib. Kan hukumnya wudhu membasuh telinga. Jadi terkadang Rasulullah itu mengambil air untuk telinganya sendiri, terkadang tidak langsung basuh kepala itu langsung tanpa ngambil air lagi, langsung apa namanya membersihkan telinga. Fikih hadisnya akhdhu ma'in jadidin limas kirrosi itla yakti ma'ubas liyadaihi min lingkungan. Jadi untuk membasuh kepala itu harus menggunakan air, sendiri. Itla yukfa ma'ubas liyadaihi min lingkungan. Karena membasuh sebagian kepala itu tidak cukup dengan menggunakan sisa air, air. Kemudian yang hadis yang nomor 2, ahduma idati tinggi idenya ini di Roma bagiat biasa ini min masjid roksi. Hadisnya mengambil air yang baru untuk kedua telinga. Woi Roma bagiat biasa ini bukan air yang tersisa di tangan bekas basuh kepala. Jadi saya ingatkan bahwa Rasulullah itu pernah membasuh telinganya itu tidak ngambil air baru. Jadi habis mengusap kepala langsung telinganya itu. Ini menunjukkan bahwa telinga itu mengusap telinga itu bukan termasuk rukun wudhu. Al-hadis al-hadis wal arba'una, hadis nomor 41. An Aisyah, dan cerita hadis sampai Ibu Aisyah radhiyallahu anha qalat mendika sinten Ibu Aisyah karena ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ana iku yuk jibu gumunake hu ing Kanjeng Nabi apa atayamunu nengeni nengen memakai dengan kanan kiri bukan kiri kanan kiri ini ada di situ. Kok kamu yang kiri atayamunu nengeni bukan kiri ya. Yuk jibu gumunake hu ing Kanjeng Nabi apa atayamunu nengen jadi Kanjeng Nabi itu gumun karo wong sing gelem nglakoni apa wae dengan menggunakan anggota kanan di apa saja di tanah olihi ing dalem sandalane wong. Kita pakai sandal itu biasa pakai kiri dulu apa kanan dulu? Tak macet ya. Tak enak sing kiwa ya kiwa di anu ya. Maka ya seperti itu. Watarot julihi lan melangkai artinya sikile melangkai melangkai wong jadi seneng karo gumunake Kanjeng Nabi ku heran karo seneng banget karo wong sing nak mlaku iku ngawiti mlaku langkah yang pertama diayunkan adalah kanan kaki waktu hurihi lan sesucine waya wudu sing dibasuh anggota tangan kiri. Kita pernah nggak wudu itu anggota kiwa jadi nak waya wudu itu boleh selang-seling ya boleh selang-seling kita basuh tangan kan 3 kali diratakan dengan air ya sunahnya 1 kali wajibnya jadi mari basuh tangan untuk keran sret wis rata kiwa jenenge sing kiwa kan marunut baleni mana sing tengen baleni mana sing kiwa itu jenenge selang seling itu enggak apa-apa tetap ya tetap tapi sing apik anggota tengen sik nak wis rampung anggota tengen baru anggota kiwa wafi saknihi lan ing dalem keadaane rajul kullihi yaskabiyane rajul mutafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Di prakteknya kita mau masuk masjid mau masuk musola itu lebih baik kaki kanan dulu apa kaki kiri? Kaki kanan dulu ya. Kalau mau masuk WC kiri. Kalau keluar dari masjid kiri dulu apa kanan dulu? Kita keluar dari masjid itu kaki yang kita keluarkan itu kaki kiri dulu apa kanan dulu? Kaki kiri dulu ya. Kemudian dipadukan dengan sandalan. Nak sandalan itu APS guys tengen sik apa kiwa sik? Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Prakteknya wangel nak gak dilatih. Awak dhewe metu teko keluar dari masjid dari musola ini aja nanti coba dipraktekkan bisa nggak prakteknya. Sendal kalian kan di bawah. Kalau kita keluar dari musola ini dari tempat ngaji ini sunahnya kaki kiri dulu kan. Kakinya nanti langsung dipakaikan sandalnya atau tidak? Yo. Pak melangkah kan saya bilang tadi itu. Ya. Coba prakteknya tuh begini biar kalian itu sedikit-sedikit bisa mempelajari. Sunahnya kalau saya
tapi latihannya ya angel. Masalahnya kebaikan-kebaikan yang ada nilai pahalanya itu ya angel untuk diterapkan. Padahal ya gampang saja ya. Wong mangan dikongkon gaya tangan tangan ayo angel ya kan, ya enggak, makan sambil jalan itu yo, makan sambil duduk kayaknya itu yo angel supaya ada emangan nih karum lah ya. Fikih hadisnya istihbabul bada'ati bil yamini fi kulli ma kana min babit tazayyun wa takrim ibtidaan bir rasulil karim. Istihbabul bada'ati dan sunahake ngawiti bil yamini dengan anggota kanan fi kulli ma karena di setiap apa saja min babi tazayun wa takrim, dari bab tazayun itu menghias diri, wa takrim dan muliakan, ibtidaan krono manut di rasuli lawan rasul al-karim. Orang kalau mau menggunakan anggota kanan semuanya berarti dia itu menghias dirinya. Ya. Kita itu mangan kanggo tangan kira, mangan gaya tangan kira, mangan apa tangan kira. Kira-kira orang sing deleng itu nganggep pantes, ya kan? Kan enggak secara apa namanya? Secara sosial aja sudah dianggap enggak pantas. Baik yang menganggap enggak pantas itu orang yang mengerti hukum ini atau tidak. Secara umum itu dianggap enggak pantas. Ketika kita mau memantaskan diri, apalagi takrim memuliakan krono kita mengikuti tuntunane Rasulullah, maka diajarkan ketika kita melakukan kebaikan jangan lupa niat derek tuntunane Kanjeng Nabi, niat mengikuti tuntunan Rasul. Nomor loro fikih hadise istihbabut tayassur dan sunahake menggunakan anggota kiri. Kapan itu? Halata dukhulil khola'i, ing dalem tingkah mlebu WC. Wa halatal khuruji minal masjid, dan ketika keluar dari masjid. Kan yang disindraji dipastikan keluar dari masjid dengan menggunakan sandal tadi, watana ulihi dengan menggunakan sandal. Nah awak tinggal sandal gunain gaya tengen sik sing rada angen nak wae metu kok masjid kudune sikil kiwa sik. Nah itu carane nggih ngoten wae. Kesidurati ora langsung dilebokne nang sandal sikil kiwane, tapi diisik-isik sandale, kemudian kaki kanan yang dimasukkan klopnya, taruh kaki kiri baru melangkah ya. Melangkahnya kanan apa kiri dulu? Melangkah setelah kita memakai sandal kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu, karena sudah keluar dari masjid. Masa sandal di masjid? Kan enggak ya kan? Terus keluar dari masjid itu kemudian melangkahnya dengan kaki kanan dulu. Al-hadis as-salis wal arba'un, hadis nomor 43. Anil Mughirah sekian cerita lewatan. Al-hadis asani wal arba'una, hadis nomor 42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadhtum nalikane wudu sapa sira kabeh,
Qabda'u mongko ngawitono sira kabeh bimaya minikum kelawan anggota tengenmu kabeh. Akhraj yang ngetokake ing hadis sapa ala arba'atu imam papat. Sapa imam papat? Imam Habibi, Imam Sutarno. Asohaha lan nyohahake ing hadis sapa Ibnu Huzaimah. Ini sudah jelas. Ketika kita mau berwudu maka mulailah dengan anggota yang kanan terlebih dahulu. Al-Hadis Asalis wal Arba'un, hadis nomor 43, Anil Mughirah ibni Syu'bah. Dan ceritaake sangka Mughirah ibni Syu'bah sing dadi anak lanang Syu'bah radhiyallahu anhu. Radhiya mukim-mukim ridhoni sinten Allah Ta'ala anhu sangka Mughirah. Anna Nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu'a wudu sinten Kanjeng Nabi pamasahat muli musab sinten Kanjeng Nabi musab binasiyatihi ing bun-bunane Kanjeng Nabi wa 'alal imamati lan ing atase imamah. Imamah itu apa? Sah itu biasanya kan pakai kopiah gini, kemudian sorbannya itu dikubet-kubet nih dulu jenenge imamah. Apa nak amal ngarang? Itu langkon berarti. Kalau kalian melihat foto-foto itu, foto-foto saya itu termasuk Hasyim Asy'ari itu, foto dalam rumah saya itu memakai istindat kain yang buat penutup, tapi sunnahnya itu dilapisi peci, baik peci bulat ataupun peci seperti ini, dilapisi dulu baru memakai. Dia tidak ada kesamaan dengan orang perempuan yang bersih. Wal khufaini lan sepatu loro. Khufah itu sepatu. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah berwudu posisinya sedang memakai sepatu. Jadi khufah sepatu yang terdiri dari kulit zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu sepatu itu nggak tahu. Konon melepas sepatu itu sendiri butuh waktu banyak. Kira-kira melepas sepatu itu setengah jam. Lepas sepatu. Kalau waktunya maghrib itu hanya kurang dari 1 jam. Kayak ngelepas sepatu situ setengah jam, sepatu situ setengah jam, tek waktu maghrib. Ya kan? Habis waktu maghribnya baru bisa ngelepas sepatu untuk bisa berwudu. Akhirnya oleh Rasulullah kalau sedang memakai sepatu itu basuhlah sepatunya saja. Itu tidak sah. Nak wong saes itu kaos kaki permanen, kaos kaki itu anak copotan pakai kaos kaki kalau dulu itu khufah. Itu sepatu yang terdiri mirip kaos kaki itu ya dibuat jaya-jaya. Banyak orang dahulu itu ketika sholat di masjid itu mau memakai khufah, memakai alas kaki. Nah itu cara memakainya nanti ketika mau memakai itu berwudu dulu. Sama ketika kita mau diperban nanti kita posisi wudu dulu baru diperban, sehingga
nanti ketika mau berwudu kembali kita setelah kena hadas mau berwudu perbannya aja yang dibasuh, bukan kulitnya. Mohon maaf, ketika kita wudu itu anggota tangan itu kan kebasuh semua ya kan. Kalau kalau tangan kita ada yang luka, kemudian dikai apa itu jenenge, dikai perban, nanti saya apa sih kelep tuh ya Hansaplas lah ya, dikai Hansaplas. Kalau dengan syarat kalau lukanya ini terkena air justru tambah parah, maka perbannya nggak usah dibuka, Hansaplasnya nggak usah dibuka, sing dihasuh Hansaplasnya nggak mengenai kulit nggak apa-apa, tetap sah wudhu. Paham ya? Jadi hukum itu enak, nak ngerti itu nah, hukum itu nggak mempersulit kita. Adanya kita merasa dipersulit oleh hukum itu ya karena kita yang nggak mau enjoy, yang nggak mau berdamai dengan hukum. Orang itu kalau melawan hukum itu susah, tapi kalau mau berdamai dengan hukum maka akan senang. Alhamdulillah ya, ini sudah dapat 43 hadis. Tak boleh isim ganjil-ganjil tetap terus yang 47 kok kagak. Ini nanti kelas 1, 2, 3, dan 4 hadisnya ada. Nanti ngasih terakhir sebelum kemudian saya kasih sisi-sisinya dalam kitab itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup nanti kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.